Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Jeti Pulau Mazawa, Cebu, Filipina, 1521 Masehi. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Dia cuba membuka perlahan-lahan kedua kelopak matanya. Panahan sang mentari cerah pada pagi Kamis 1 Mei 1521 di kepulauan itu membuatkan dirinya kesilauan. Usaha mengerdip kelopak matanya beberapa kali juga ternyata gagal. Dia terus memejamkan kelopak matanya serapat-rapatnya. Sebentar tadi dia tersedar akibat percikan air laut, hasil deburan ombak yang menghempas pada tiang jeti mengenai wajah cengkungnya yang tidak terurus dengan tunggul-tunggul jambang yang mula menebal. Wajahnya terasa panas di panahan sang mentari. Dia dapat merasakan tubuhnya terbujur kaku di atas usungan. Namun, tiada keupayaan untuknya menggerakkan sebarang anggota tubuhnya. Kudratnya entah kemana. Bayu laut menumpuk lembut, menampar tubuhnya yang diselimuti, terasa dingin dan nyaman. Yakin benar dia pada ketika itu bahwa dia dibaringkan. Bunyi kain menampar tiang layar kapal beberapa kali, menebakkan lagi keyakinannya bahwa dia dibaringkan di atas jeti. Bunyi keriutan papan kapal turut menerjah telinganya. Kalau dia di atas kapal, pasti tubuhnya berasa beralun-alun, tapi ketika itu tubuhnya berbaring stabil. Terdengar beberapa suara sayup-sayup kedengaran dari dalam kapal tanpa jelas buah butir perbualannya. Begitu juga ada suara perbualan dapat diperangkap telinganya dari hujung jeti. Namun kekuatan pendengarannya nyata terbatas. Matanya masih terkatup rapat, serapat rasa lemah yang mendakap segenap tubuhnya. Apa yang berlaku? Kotak pikirannya mula membentak. Belum pun akalnya sempat mengolah jawaban, kegendang telinganya diterjah oleh derap langkah beberapa pasang kaki yang memijak lantai jeti dan menuju ke arahnya. Perbualan juga kedengaran dan makin jelas menusuk ke telinganya dengan bahasa yang dia pahami. Bahasa yang tidak asing lagi baginya, yaitu bahasa Melayu. Malangnya, bunyi derap kaki dan perbualan itu bagai memukau dirinya. Dia tidak sedarkan diri lagi. Hamba pasti pangeran memahami situasi yang hamba hadapi sekarang ini. Bersungguh Raja Humabon meyakinkan Pangeran Adipati Suluk yang terus mengayunkan langkahnya di atas satu-satunya jeti di pulau itu. Setiap langkah kakinya yang beralas capal itu diiringi dengan bunyi keriutan papan usang. Dia menghentikan langkah. Bayu laut menampan rambut penuh beruban separas bahunya ke belakang. Kain sampin yang tersimpul kemas di pinggangnya juga berkibaran dipukul bayu laut. Bebola matanya melilau pada hamparan laut lepas. Sejenak pandangannya tertumpu pada kepulan asap dari sebuah galia Spanyol yang terdampar di pantai pulau tersebut.
dalam keadaan rentung terbakar. Pada buritan kapal yang masih bersisa itu tertera tulisan Roman yang menamakan kapal tersebut sebagai Conception. Kerana cahaya api dari kapal yang terbakar itulah hamba merapatkan perahu hamba ke pantai ini, ujar Pangeran Adipati Suluk sambil menggenggam erat hulu keris yang tersisip kemas di pinggangnya. Dia turut melihat beberapa batang pohon nyiur yang berhampiran turut hangus terbakar akibat bahang api yang marak membakar layar dan tiang galias Spanyol itu. Pangeran Adipati Suluk menggelengkan kepalanya perlahan. Seramai 27 orang anak kapal disembelih oleh Tuan Hamba dalam jamuan malam tadi berserta nakodanya Kapten Duterte Barbosa, kata Pangeran Adipati Suluk. Pangeran Adipati Suluk kemudian memalingkan wajahnya ke arah Raja Humabon. Bagaimana dengan galias-galias lain yang menganggotai armada ini? Tanya beliau pantas. Raja Humabon yang berpakaian ala kepulauan itu kemudiannya merapati Pangeran Adipati Suluk. Sebelum mereka memenggal kepala hamba, adalah lebih baik hamba dahulu yang memulakannya, jawab Raja Humabon. Dengan parang daun yang tergenggam erat di tangannya, dua galias lagi yang turut serta dalam armada Maluku Raja Spanyol. Ini adalah Trinidad dan Victoria. Terlepas lari di bawah pemerintahan Kapten João de Lopez, Carvalho dan Kapten Sebastian de Castro, beserta dengan 115 orang anak kapal. Bangga benar penguasa Pulau Sibu itu memberikan jawaban. Pihak Spanyol pasti akan menyerang balas akibat tindakan Tuan Hamba ini, ujar Pangeran Adipati Suluk perlahan sambil merenung tajam ke anak mata penguasa Pulau Sibu itu. Mereka berdua melangkah ke atas jeti menuju ke perahu Pangeran Adipati Suluk yang berlabuh di hujung jeti pulau tersebut. Awal pagi itu, sambil berjalan, Pangeran Adipati Suluk mengimbau semula cerita Raja Humabon. Secara ringkas, mengenai armada Maluku sebanyak 3 buah galias yang terdiri daripada kapal bernama Trinidad, Conception, dan Victoria mula mendarat di pulau itu pada subuh tanggal 7 April 1521. Armada Maluku yang diketuai oleh Kapten General Ferdinand Magellan yang diutus Raja Spanyol, yaitu Charles V, setahun setengah yang lalu untuk mencari laluan baru bagi pelayaran ke timur, jauh agar mengurangi penguasaan laluan pelayaran oleh pihak Portugis di Lautan Hindi dan Selat Melaka. Armada Maluku pimpinan Kapten Jeneral Ferdinand Magellan berjaya melakukan pelayaran ke barat dari Spanyol menyeberangi Lautan Atlantik dan Lautan Pasifik, dan seterusnya mereka ke Filipina buat pertama kalinya dalam sejarah pelayaran dunia pada ketika itu. Lazimnya para pelayar dari Eropah pada zaman itu akan menyusuri Tanjung Pengharapan di Afrika dan seterusnya berlayar ke timur berentas Laut Arab, Lautan Hindi, Teluk Benggala dan kemudian masuk ke Selat Melaka
untuk sampai ke timur jauh. Khususnya Kepulauan Melayu yang terkenal dengan perdagangan rempah ratusnya. Tapi kali ini pihak Spanyol telah menerokai laluan Laut Atlantik ke barat melalui Lautan Pasifik dan terus ke Filipina. Armada Maluku diterima dengan senang hati oleh penguasa Pulau Cebu, yaitu Raja Humabon, kerana Kapten Jeneral Fernandez Magellan telah mengutus seseorang pegawai kapalnya yang bernama Enrico de Malacca sebagai utusan perundingan. Dengan kepetahan dan kefasihan, Enrico de Malacca berbicara menggunakan bahasa Melayu. Penguasa Pulau Cebu, yaitu Raja Humabon, dengan mudah menerima persinggahan armada Maluku di pulau itu. Kebijaksanaan Enrico de Malacca dalam majlis kasih-kasih, yaitu majlis pertukaran barang suka sama suka dan saling meminum darah kedua belah pihak, yang dituang di dalam minuman tuak dengan pihak penguasa Pulau Cebu itu, akhirnya mendapat kepercayaan Raja Humabon untuk menjadikan armada Maluku sebagai rakan dagang. Raja Humabon kemudiannya meminta pertolongan armada Maluku untuk melakukan perundingan dengan Pulau Mactan agar penguasanya yang bernama si Lapu-Lapu bersetia teguh dengan Pulau Cebu. Malangnya kehadiran armada Maluku pada pagi tanggal 27 April 1521 di pantai Punto Enggano itu disalahertikan oleh penguasa Pulau Mactan, yaitu si Lapu-Lapu. Tak sangka Fernandez Magellan mengakhiri hidupnya sedemikian kesanya. Pangeran Adipati Suluk bergumam sendirian sambil terus menghayun langkahnya meniti jeti. Dia amat mengenali Kapten Jeneral itu kerana sering mewakili kerajaan Portugis melakukan misi perdagangan ke negaranya, yaitu Brunei. Sebelum Kapten Jeneral itu diarahkan pulang oleh Gobernador Alfonso de Albuquerque setelah berjaya menawan Melaka, Raja Humabon yang sedari tadi mengiringi Pangeran Adiputra Solok mula mencela timbalannya, yaitu Duterte Barbosa bukan hanya berjaya menghapuskan Magellan, kaptennya sendiri, malah beliau turut berhasrat membunuh hamba untuk membalas dendam dan menguasai perdagangan di sebelah sini setelah pulang dari Pulau Mactan. Dan inilah hasilnya, ujar Pangeran Adipati Suluk mematikan langkahnya sambil berdiri di tepi jeti. Lalu beliau mendepakkan kedua tangannya ke arah Conception yang terdampar hampir hangus keseluruhannya di pantai pulau tersebut, dan 27 orang anak kapal dalam satu jamuan malam saja. Sambung Raja Humabon dengan mata menyaga sambil mengetap gigi. Bayu meniup asap dari Conception melepasi dirinya, membuatkan seolah-olah tubuhnya sedang terbakar keberangan. Tuan hamba pasti dengan niat jahat timbalan Kapten Jeneral Duterte Barbosa itu soal Pangeran Adipati Suluk keraguan. Raja Humabon menunding jarinya ke arah sekujur tubuh berselimut di atas usungan yang masih tidak sedarkan diri dan dibiarkan bersendirian di hujung jeti. Dia bukan sekadar mempertaruhkan jawatannya dalam armada Maluku,
tetapi turut mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan isi pulau ini. Pangeran Adipati Suluk lantas meninggalkan Raja Humabon. Pantas hayunan langkahnya tidak sepadan dengan usianya yang menjangkau hampir 8 dekad itu. Terhinjut-hinjut Raja Humabon mengekori dari belakang, membawa tubuhnya yang gempal itu bagi mengikuti tubuh Sasa, Pangeran Adipati Suluk. Beberapa anak kapal yang bersantai sambil menikmati aroma tembakau Jawa bersama daun nipa di hujung jeti turut segera menghampiri sekujur tubuh di atas usungan yang tadi sengaja dibiarkan. Mereka sedia menerima sebarang perintah daripada Pangeran Adipati Suluk.